Alasan Elkan Bagot dicoret Sintayong akhirnya terungkap. Pelatih Irak remehkan sekuat Garuda. Timnas Indonesia dipastikan uji coba versus Tanzania. Pecah rekor tiket Indonesia versus Irak dan Filipina ludes terjual hanya hitungan jam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar hangat datang dari Elkan Bagot. Ya, sebanyak 22 pemain timnas Indonesia dipanggil Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi Irak dan juga Filipina. Tidak ada namanya Elkan Bagot dalam daftar tersebut membuat publik bertanya-tanya. Selain Elkan Bagot, ada 4 pemain lainnya yang keberadaannya menuai pertanyaan besar. Mereka adalah Martin Paes, Calvin Verdong, Jens Raven, serta Witan Sulaiman. Nama-nama yang bermain di Piala Asia U23 2024 seperti Marcelino Ferdinand, Nathan Jawon, hingga Rafael Strijk kembali dipanggil. Ivar Jerne dan Hernando Ari juga masuk daftar pemain. Namun, di barisan back tidak ada sosok Elkan Bagot. Padahal, jadwal bersama Ipswich Town sudah tidak ada, dan pemain jangkung itu semestinya bisa membela timnas Indonesia tanpa halangan. Manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa pemain-pemain yang dipanggil Sintayong murni keputusannya dengan jajaran staf pelatih. Ia juga menekankan penggawa merah putih yang tidak dipanggil sudah didiskusikan di antara coaching staff. Kaitannya dengan pemanggilan yang saat ini, itu adalah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing posisi. Jadi tidak adanya Elkan dan yang lain-lain itu, Coach Sintayong sudah menyesuaikan dengan tim pelatih, kata Sumarji. Sumarji juga menyatakan tidak ada alasan lain seperti masalah-masalah non-teknis yang melibatkan Elkan Bagot dengan Sintayong maupun staf pelatih lainnya. Sampai dengan saat sekarang ini, kita belum mendapat apa namanya laporan dari Coach Sintayong terkait dengan situasi ini. Lanjut Sumarji. Di sisi lain, sebetulnya timnas Indonesia masih bisa mendaftarkan 1 pemain lagi. Sebab jumlah maksimal pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah 23 orang. Kabar menarik berikutnya datang dari pelatih Irak. Ya, pelatih Irak remehkan timnas Indonesia. Irak hanya bawa skuad lapis kedua main di SUGBK. Duel timnas Indonesia melawan Irak dalam lanjutan fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung pada tanggal 6 Juni 2024. Irak telah mengoleksi 12 poin hasil 4 kemenangan di laga sebelumnya. 2 pertandingan sisa selain melawan timnas Indonesia juga melawan Vietnam. Perolehan poin itu sudah memastikan Irak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil melawan Indonesia dan Vietnam tak berpengaruh. Oleh karena itu, Jesus Casas terkesan meremehkan 2 lawannya di laga terakhir, termasuk melawan timnas Indonesia. Ia dikabarkan hanya mengandalkan pemain muda. Dilansir dari beberapa sumber, Jesus Casas telah memutuskan memanggil banyak pemain muda untuk 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, alasan pemanggilan para pemain muda ini juga berkaitan dengan persiapan Irak tampil di Olimpiade Paris 2024. 2 laga melawan Indonesia dan Vietnam dinilai sebagai laga yang tepat untuk Irak dalam mempersiapkan tim terbaik untuk Olimpiade mendatang. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Montader Mohamed, pemain yang diandalkan timnas Irak U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin. Kabar menarik berikutnya datang dari laga uji coba timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia bakal menghadapi Tanzania pada 2 Juni mendatang. Duel tersebut menjadi pemanasan sebelum menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman itu disamakan akun media sosial resmi timnas Indonesia pada Kamis 16 Mei 2024. Berbeda dengan laga melawan Irak dan Filipina, pertandingan kali ini akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Tanzania kini berada di peringkat 119 FIFA
sedikit di atas Indonesia yang berada di urutan 134 dunia. Kedua negara pernah bertemu pada 1997 di Stadion Siliwangi, Bandung. Kala itu Merah Putih menang 3-1 berkat gol Fahri Husaini dan beberapa gol dari Dwi Yulianto. 4 hari setelah laga ini, Indonesia akan berjumpa Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian menjamu Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Merah Putih perlu setidaknya 3 poin dari 2 laga itu demi lolos ke putaran berikutnya. Saat ini timnas Indonesia berada di urutan kedua klasemen grup F dengan 7 poin, di bawah Irak yang telah memastikan diri lolos putaran ketiga. Di bawah Indonesia ada Vietnam dengan 3 poin dan Filipina yang baru meraih 1 poin. Pelatih Sintayong telah mengumumkan 22 nama yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di 2 laga krusial tersebut. Timnas Indonesia diprediksi tidak akan menganggap remeh Tanzania, mengingat Tanzania merupakan salah satu tim kuat di benua Afrika. Kabar menarik berikutnya datang dari tiket timnas Indonesia. Ya, tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 ludes terjual dalam waktu hanya 12 jam sejak dibuka. Hal ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari pecinta sepak bola tanah air untuk mendukung perjuangan sekuat Garuda. PSSI mencatat bahwa hingga 16 Mei 2024, sebanyak 50.000 tiket telah terjual untuk 2 pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 6 Juni dan juga tanggal 11 Juni 2024 mendatang. PSSI sangat berterima kasih kepada supporter yang animonya untuk datang ke stadion guna memberikan dukungan kepada timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina sangat luar biasa, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi dikutip di laman resmi PSSI. Antusiasme para supporter ini menjadi suntikan semangat yang sangat berharga bagi para pemain timnas Indonesia. Dukungan mereka di lapangan akan menjadi kekuatan bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik di 2 pertandingan krusial tersebut. Ini animo terbesar dari para supporter, ujar Yunus Nusi. PSSI meyakini para pendukung timnas Indonesia tidak akan mempermasalahkan harganya karena memahami bahwa timnas juga membutuhkan dukungan yang kuat, lanjut Yunus Nusi. PSSI mematok harga tiket terusan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, mulai dari harga Rp450.000 hingga Rp2.250.000. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan pertandingan sebelumnya, harga tiket ini dinilai wajar karena kebutuhan pertandingan tim nasional juga semakin besar. Hasil penjualan tiket ini nantinya akan digunakan secara maksimal untuk kepentingan timnas itu sendiri, termasuk untuk memesan latihan dan mengikuti ajang internasional. Saat ini PSSI membina 5 tim nasional yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.